يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang beriman, para pecinta dakwah, para pecinta ilmu yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberkahi kita, memberikan kita hidayah, membimbing kita ke arah yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita iman yang teguh dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Semoga salawat salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, kita akan melanjutkan ta'lim kita, kajian kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas ada satu nasihat yang sangat bijak, yang sangat dalam maknanya dari seorang Luqman Al-Hakim. Beliau merupakan seorang yang diabadikan oleh Al-Quran, contoh orang tua yang sangat bijak, yang memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anaknya. Sampai nama beliau kemudian dijadikan sebagai surah Luqman dalam Al-Quran. Dalam bahasa yang indah kita akan membahas nih nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya. Ya bunayya innan nasa sulusahu aslasin. Wahai putraku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillahi wa sulusun linafsihi wa sulusun ad-dudi. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk belatung. Fa amma ma huwa lillahi furuhuh. Adapun bagian untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ruhnya. Wa amma ma huwa linafsihi fa'amaluh. Bagian untuk dirinya adalah amal perbuatan yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Adapun bagi belatung adalah jasadnya yang akan dimakan ketika dia berada di alam kubur. Ini nasihat yang sangat dalam bagi seorang Luqman Al-Hakim yang intinya juga bisa dijadikan nasihat untuk kita. Bahwa manusia terbelah menjadi 3 bagian. Sepertiga kepada Allah, untuk Allah. Sepertiga untuk dirinya sendiri. Dan sepertiga ini yang mengerikan, untuk belatung, untuk hewan-hewan yang nanti akan menggeragoti tubuhnya pada saat dia berada di alam kubur. Kita coba akan lebih mendekati lagi nasihat ini ya. Fa amma ma huwa lillahi faruhuh. Adapun bagian manusia sepertiga ini untuk Allah adalah ruhnya. Dalam artian bahwa ruh yang ada dalam tubuh kita akan kembali kepada yang telah meniupkan ruh itu. Dahulu ketika kita berada di alam rahim, ketika 4 bulan pertama, Allah meniupkan ruh kepada janin kita ini.
Kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Allah meniupkan ruh. Disitulah baru kita diberikan kehidupan yang pertama di alam rahim. Sampai di dunia ini. Dan ruh akan terhenti, akan melepaskan diri ketika kita berada di alam dunia ini. Mau tidak mau, ruh ini datang, tapi ruh juga akan kembali kepada yang meniupkan itu. Ruh ini milik Allah, ya. Kita hanya hak guna pakai. Hak mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ruh ini kemudian diambil oleh yang punya, tentu kita harus ridho untuk menerimanya. Artinya manusia siapapun harus siap untuk diambil ruhnya oleh Allah. Semua kita nggak akan pernah ya hidup untuk selamanya. Ruh kita tidak akan mungkin ada dalam badan kita untuk selamanya. Pasti satu saat nanti ruh ini akan dikembalikan oleh yang meniupnya, yang telah menghidupkan kita ini. Jadi ketika kita sudah berada di limit usia, ya, ketika Allah telah mengambil ruh kita, badan kita yang kokoh, badan kita yang hebat, yang kuat, yang kekar, akan menjadi lemah, akan menjadi tidak berdaya saat ruh ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perpisahan ruh dengan jasad inilah yang disebut dengan kematian. Nah, saat jasad kita masuk ke liang kubur, ada satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa ruh ini akan dikembalikan lagi. Akan dimasukkan ke dalam, jasadnya kembali saat manusia sudah masuk ke alam kubur. Hanya untuk merasakan, ya, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, ya dapat kenikmatan. Kalau dia mendapatkan azab kubur, ya dia merasakan azab kubur itu. Di 7 langkah kaki orang yang mengantarkan kita ke liang kubur telah pulang. Kita tinggal sendiri di alam barzah yang gelap gulita. Maka kita akan kembali, ruh yang tadi dicabut dari badan kita akan kembali Allah masukkan ke jasad kita yang ada dalam alam kubur itu. Kenapa kok dimasukkan lagi? Karena kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jadi saat kita diberikan pertanyaan, disidang oleh Munkar Nakir, maka utuhlah badan kita beserta dengan ruh kita. Sebab itu kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita ketika masuk ke liang kubur, kita termasuk orang yang beruntung dapat nikmat kubur. Kita berlindung dari Allah, jangan sampai kita masuk ke liang kubur, kita orang yang celaka. Sebab itu mari kita semasa di hidup ini, ya kita masih bisa bernafas, Allah masih memberikan kita kesempatan yang begitu luas, boya manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Ketika sudah masuk ke liang kubur, orang baru menyesal kalau dia dulu nggak pernah ibadah. Sebab yang namanya alam barzah, ya, ini perlu kita luruskan, ya, banyak orang yang salah tanggap. Yang ada dalam kubur itu adalah untuk menyimpan jasad kita. Adapun setelah kita disidang, maka ruh ini akan Allah tempatkan di tempat yang namanya alam barzah. Ya, yang dimaksud alam barzah ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi ada satu keterangan bahwa alam barzah ini bukan alam yang ada dalam lubang kubur. Ya. Lubang kubur ini, perut bumi ini hanya menyimpan jasad kita yang sudah tidak bernyawa. Tapi ruh ini Allah tempatkan, ada yang namanya Eliyin, ada yang namanya Sijin. Eliyin ini tempat alam barzah untuk menyimpan ruh-ruhnya orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang yang ahli ibadah. Adapun Sijin ini tempat untuk orang-orang yang durjana, yang hidupnya selalu menumpuk-numpuk dosa. Jadi alam barzah ini luas, ya. Bahkan dibanding alam dunia ini lebih luas alam barzah.
Ya, karena orang yang sudah di alam barzah dengan orang yang hidup di dunia kan lebih banyak mereka yang di alam barzah. Ya. Bandingannya antara orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup jelas lebih banyak orang yang sudah mati. Dihitung dari sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini lebih banyak mereka yang sudah mati. Jadi alam barzah ini lebih luas daripada alam dunia. Ya tentu bandingannya begini ya. Alam rahim ya lebih sempit daripada alam dunia. Alam dunia lebih sempit daripada alam barzah. Alam barzah lebih sempit daripada alam akhirat ya, padang mahsyar. Padang mahsyar lebih sempit daripada alam surga. Kalau kita balik, surga neraka lebih luas daripada alam padang mahsyar. Alam padang mahsyar lebih luas daripada alam barzah. Alam barzah lebih luas daripada alam dunia. Alam dunia lebih luas daripada alam rahim ibu kita. Nah, alam barzah ini ada dua macam ya. Ada dua macam tergantung ruh siapa yang ada di dalamnya. Ya. Ada yang disebut dengan raudhatun min riyadin jinan. Taman-taman dari antara taman-taman surga. Jadi alam barzah ini ada yang bentuknya taman-taman kecil dari antara taman-taman surga yang ada. Masya Allah. Di alam barzah bentuknya taman. Ya kita kebayanglah seperti apa taman itu ya. Penuh dengan bunga-bunga, ada air mancurnya, banyak kupu-kupunya ya, rerumputan yang indah, ada aliran air yang gemercik. Itulah yang kita terbayang sebuah taman. Raudhatun min riyadil jinan. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk ke alam barzah yang bentuknya taman. Karena bentuknya taman, so pasti kita dalamnya akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Sehingga menunggu datangnya waktu kiamat yang begitu panjang akan terasa sebentar. Tetapi ada juga alam barzah yang disebut dengan ya, hufratun min hufari niron. Liang jurang di antara jurang-jurang neraka. Liang di antara liang-liang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, alam barzah semacam ini, alam barzah untuk ditinggali orang-orang yang dulu di dunianya nggak mau ibadah. Orang-orang kafir, orang yang nggak beriman kepada Allah, atau orang yang dia suka meninggalkan ibadah. Jadi kita berharap kalau toh kita terlepas dari alam dunia ini masuk ke alam barzah, semoganya kita menjadi orang yang beruntung, yang Allah tempatkan di raudhatun min riyadil jinan ya, taman di antara taman-taman surga. Nah, orang tua kita yang sekarang di alam barzah, kita nggak tahu walau a'lam apakah mereka di alam barzah yang penuh dengan taman-taman atau alam barzah yang penuh dengan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semua bergantung kepada amal kita. Jadi jangan pernah kita merasa tidak percaya akan alam barzah ya. Nggak ada kok Pak, sisa kubur. Kenapa? Buktinya ketika diketuk nggak ada apa-apa itu. Yang memang ada apa-apa ya. Karena alam barzah itu bukan alam yang ada dalam lubang kubur yang digali itu. Itu hanya tempat untuk menyimpan jasad kita. Ketika ruh sudah berpisah dari badan, maka masing-masing di tempat yang berbeda. Jasad ada di alam lubang tanah, adapun ruh ada di alam barzah, namanya itu alam kubur. Adapun nanti di hari kiamat, ketika kiamat terjadi ya, terutama pada tiupan yang kedua yang disebut dengan yaumul ba'si, hari kebangkitan, maka Allah akan mengembalikan ruh-ruh manusia yang sudah ratusan tahun terpisah. Jadi ketika roh itu kembali di jasad manusia, maka kita nanti akan bangkit dari kubur kita masing-masing. Yang hancur badannya, yang hancur kulitnya, yang sudah remuk tidak berbentuk, Allah kembali akan menyempurnakan wujud kita. Ya, jadi sepertiga roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap
ruh ini kembali pun ada dua kondisi ya. Ada ruh ini yang kembalinya dalam kondisi yang baik, yang disebut dengan husnul khatimah. Ada ketika ruh ini ditarik oleh Sang Pencipta, kita menemukan kondisi su'ul khatimah. Yang husnul khatimah berarti dia ketika ruh ini diambil, kondisinya dengan kondisi yang mulia. Dia sedang sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Sedang baca Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Sedang ceramah dakwah, tiba-tiba meninggal dunia. Sedang sholawat, meninggal dunia. Sedang azan, meninggal dunia. Sedang tawaf, meninggal dunia. Sedang sedekah, meninggal dunia. Ini ruh yang diambil, kondisinya husnul khotimah. Tetapi ada juga yang ketika ruh diambil, kondisinya sangat tidak baik, sangat tercela. Sedang judi, ruhnya diambil. Sedang zina, ruhnya keluar. Sedang mabok, ruhnya keluar. Sedang bermain judi, ruhnya keluar. Sedang nipu orang, ruhnya keluar. Sedang ngerampok, ruhnya keluar. Jadi ruh ini akan keluar dalam dua kondisi. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, agar kita mendapatkan kondisi yang husnul khatimah. Jadi yang pertama adalah ruh kita, ya, sepertika untuk Allah adalah ruh kita. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Adapun bagi diri manusia sendiri adalah amal perbuatan yang balasannya akan diterima. Ya, kalau tadi ruhnya kepada Allah, kali ini yang untuk dirinya sendiri adalah amal. Jadi amal yang kita lakukan bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Ya. Ala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah. Kita akan mendapatkan balasan dari setiap usaha kita. Kita beribadah, pahalanya untuk kita. Kita malas ibadah, dosanya pun untuk kita. Ya, maka ketika kita sudah memasuki akil balik, ya, sudah akil balik, sudah dewasa, maka seluruh kewajiban sholat akan menuai pahala untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat dosa, maka dosa yang kita dapatkan pun untuk diri sendiri. Sehingga terhitung dari akil balik sampai kita meninggal dunia, itulah masa-masa berlakunya amal kita. Kemarin-kemarin ketika kita belum balik, ya, masa anak-anak, ya, pra remaja, mungkin kita karena belum wajib, ya, nggak sholat tidak dosa. Ramadan nggak puasa tidak berdosa. Ya. Kita berbuat dosa, ya, mabuk misalkan, belum kena dosa. Kita berbohong belum kena dosa. Karena kita belum dikenai kewajiban, belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang anak dari masa anak-anak menuju remaja, dengan ditandai dengan akil balik, maka seluruhnya dia sudah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dia ibadah, pahalanya ya untuk dia. Dia berbuat dosa, dosanya pun ditanggung sendiri. Maka sebagai orang tua, saya menghimbau semuanya, jadi termasuk diri saya pribadi, ya. Kita punya anak ketika dia masih kecil, jangan pernah kita berpikir, anak saya ini masih kecil ini, gak usah diajak sholat, wong belum wajib bagi dia. Ya. Salah orang tua yang berpikir ke sini. Walaupun anak-anak kita belum akil balik, belum wajib untuk sholat, kalau dia tidak sholat pun tidak berdosa, tapi persiapan menuju ke arah sana harus sudah disiapkan oleh kedua orang tua. Jadi mumpung anak kita belum remaja, belum akil balik, sedini mungkin anak kita ajarkan sholat, kita ajak ke masjid supaya terbiasa. Supaya terbiasa. Nanti ketika dia masuk masa akil balik, dia sudah terbiasa dengan sholatnya. Tapi kalau anak dari kecil tidak terbiasa dididik untuk sholat, ya, mentang-mentang dia masih kecil, orang tuanya masih bebas, belum wajib ini, kemudian nggak dididik, nanti ketika masuk dia ke akil balik, dia belum terbiasa, belum siap, kaget kalau harus melaksanakan ibadah.
Nah, agar tidak kaget ini, kita harus biasakan mereka dari sedini mungkin untuk melaksanakan sholat. Ketika masuk ke akil balik, dia sudah ringan mengerjakan ibadah, sholat, puasa, sudah ringan. Kenapa? Sudah dimulai, sudah dibiasakan semenjak mereka kecil. Sama lah mungkin seperti dulu waktu kita sekolah ya, ada olahraga namanya lompat jauh, kan begitu ya, atau lompat tinggi. Lompat jauh misalkan, kan sebelum lompat agar kita mendapatkan jarak yang jauh, kita kan lari dulu. Ancang-ancang kita lari dulu dari jarak jauh supaya apa? Lompatannya maksimal. Tapi kalau kita mau lompat jauh, nggak lari dulu, langsung lompat, ya pasti 1 meter paling-paling lompatan kita. Ya, semakin kita lari kenceng dari jarak jauh, maka lompatan kita semakin maksimal, tambah jauh hasilnya. Ada persiapan terlebih dahulu ya. Lari dulu ini sebagai persiapan. Ya, kita juga mau olahraga pasti ada yang pemanasan, ya kan? Senam juga ada pemanasan supaya tidak kaget. Begitu juga anak-anak kita ya, agar mereka tidak kaget menghadapi masa-masa akil balik untuk beribadah, kita ajar mereka sedari dini mungkin. Kita biasakan mereka untuk sholat, untuk datang ke masjid, terbiasa dengan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, terbiasa membaca Al-Qur'annya. Nah, kalau ketika mereka masuk masa akil balik, mereka sudah terbiasa, tidak canggung, tidak kaget. Karena anak kita akan terlepas dari kita semenjak mereka dewasa, akil balik, baru mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang tua tetap berkewajiban membimbing mereka walaupun mereka sudah akil balik. Ya. Sudah akil balik. Itulah kewajiban orang tua yang tidak akan pernah terputus. Dan kita tentu akan bertanggung jawab dengan segala perbuatan kita masing-masing. Ya, di dunia iya, tapi di akhirat ini juga sangat menentukan. Di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Ya. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apabila kita berbuat kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya. Kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun kita berbuat dosa, berbuat jahat sekecil apapun akan ada balasannya. Ya. Jadi wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Yang untuk dirinya adalah amal perbuatannya sendiri. Itu kata Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Yang berikutnya kata Luqman Hakim, wa amma man huwa liddudi fajismuhu. Adapun yang akan dimakan oleh jasadnya oleh belatung adalah ketika dia berada di lubang kubur ya, di liang kubur. Jadi sepertiga untuk Allah, yakni ruh kita akan diambil oleh Allah ya. Badan kita, jasad kita, jasmani kita, fisik tubuh kita, badan kita akan menjadi haknya belatung-belatung. Nah, yang akan menjadi milik kita adalah amal kita. Ya. Jasad kita akan menjadi hak makanan belatung-belatung yang ada di lubang kubur itu. Belatung, cacing, ya. Binatang liar. Pokoknya semua yang ada ya, semut yang ada di dalam lubang kubur itulah yang akan menggeragoti kita sebagai santapan mereka. Jadi wajah kita yang indah, wajah kita yang mempesona kapan? Ketika masih hidup. Masuk ke lubang kubur akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Lihat artis-artis kita begitu menawan wajahnya, begitu indah mempesona. Iya, masih hidup. Ketika ruh sudah diambil oleh Allah, jangankan belum masuk ke alam kubur, masih di luar pun, belum dikubur sudah serem. Ya, coba artis secantik apapun kalau sudah nggak bernyawa, bukan lagi cantik, serem. Udah menakutkan, angker, apalagi sudah masuk ke dalam lubang kubur. Ya, makanya
yang merasa punya wajah cantik, wajah ganteng, janganlah sombong. Jangan mentang-mentang cantik overacting ya, foto terus diupload terus dengan gaya-gaya yang berlebihan ya. Semua kita akan menjadi tulang belulang. Ya. Apa yang membuat kita sombong? Kita punya badan gagah iya ketika masih hidup. Ketika roh sudah lepas dari badan kita, nggak berdaya kita. Masuk ke liang kubur, jadi makanan cacing tanah. Belatung-belatung ya. Kalajengking yang ada di sana akan menggerogoti tubuh kita. Ya, tapi nanti ketika tibanya Yaumul Ba'ats ini, hari kebangkitan, badan kita yang hancur luluh dimakan oleh binatang tanah, kembali akan Allah bangkitkan, utuhkan kembali. Ya. Jadi yang semula hancur luluh jadi tanah akan kembali menjadi manusia utuh seperti ketika dia masuk ke liang kubur. Kalau sadarlah kita bahwa kita nanti akan menjadi belatung-belatung yang ada di sana, jadi santapan mereka, makanya di dunia ini kita nggak perlu sombong. Yang perlu kita persiapkan adalah amal-amal ibadah kita. Mengingat ruh akan diambil oleh Allah. Badan akan dimakan oleh cacing tanah, oleh makanan yang ada di sana. Tumbuhan pun akan ikut makan kita. Cacing tanah, kelajengking ya. Semua semut-semut yang ada di bagian tanah itu akan menjadi santapan kita. Yang kembali utuh kepada kita adalah amal kita. Maka saat ini adalah bagaimana caranya kita beramal semaksimal mungkin. Kita berusaha agar semua yang kita lakukan bisa menjadi amal. Makan kita bisa menjadi amal. Tidur kita bisa menjadi amal. Mandi kita bisa menjadi amal. Ya, perbincangan kita, obrolan kita bisa menjadi amal. Duduknya kita bisa menjadi amal. Ya, diamnya kita bisa menjadi amal. Bicaranya kita bisa menjadi amal. Pekerjaan kita bisa menjadi amal. Yang kita pakai bisa menjadi amal. Ini yang harus kita perjuangkan, bagaimana agar semua yang kita lakukan bisa menjadikan sebuah amal. Rugi kalau kita selama 24 jam tidak ada amal secuil pun yang kita kerjakan pada hari itu. Tidak ada amal soleh yang kita tanam sedikit pun di satu hari itu, rugi kita. Sehingga betul ya, al-asr ini selalu menegur kita ya. Wal asri, demi masa, demi masa, demi masa. Ini kan ayat menegur kita sebetulnya ya, agar kita teringat bahwa kita dikejar waktu. Kita dikejar waktu, kita jangan santai-santai leha-leha ya, santai-santai asik menikmati dunia. Kita dikejar waktu. Kalau kita tidak memperhatikan waktu ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Kalau kita nggak memperhatikan waktu, kita akan menjadi orang yang rugi. Sesungguhnya berapa banyak orang yang dalam kondisi rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Ya. Waktu kian melaju tapi tidak ada amal ibadah yang kita lakukan. Waktu semakin berjalan tapi nggak ada amal soleh yang kita perbuat. Ini kan rugi. Ya, sudah tua, sudah sepuh, sudah nggak berdaya, nggak bertenaga, masih bandel nggak mau ibadah. Ini kan rugi. Ya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, orang yang bisa memanfaatkan waktu dan tidak akan mengalami kerugian, pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Artinya orang yang berimanlah orang yang tidak akan lalai dari waktu. Dia akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beramal. Orang yang tidak beriman jelas waktu mengalir begitu saja tanpa adanya makna dan arti dalam kehidupan ini. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, inilah orang yang bisa tidak akan
dilalaikan oleh waktu yang bergulir. Orang yang beriman dan amal soleh, orang yang selalu mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga orang yang selalu menasehati baik tentang kebenaran maupun tentang kesabaran. Kenapa orang yang saling menasehati kok nggak rugi? Karena dia sudah berbuat baik, mengingatkan orang, ya, menyadarkan orang tentang waktu, sehingga orang yang mestinya rugi dia beruntung. Sehingga orang yang saling menasehati, orang yang saling menegur, orang yang saling mengingatkan, insya Allah dia orang yang terjaga dari kelalaian waktu. Ya, misalkan ada orang yang belum sholat, diingatkan waktu sholat, ya. Dia belum melaksanakan puasa, diingatkan. Di orang yang saling mengingatkan, ini orang yang insya Allah beruntung, ya. Tapi orang yang saling cuek, orang yang saling tidak memperhatikan, orang yang masa bodoh dengan orang lain, ini orang yang celaka, ini orang yang merugi. Orang yang merugi itu orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Sebab dakwah ini adalah kewajiban semua manusia. Bukan hanya saja kiai, bukan hanya seorang mubalik, semua kita wajib untuk saling mengingatkan. Ya. Karena namanya manusia ini banyak lupanya, ya. Banyak lupanya, banyak lalainya, sehingga kita perlu saling menegur, kita perlu saling menasehati, kita perlu saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan, kita akan senantiasa terjaga dari kelalaian waktu. Jadi syarat agar kita bisa menjadi orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, syarat agar kita tidak menjadi orang yang merugi, pertama adalah iman, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga adalah saling mengingatkan, saling mendidik, saling mengedukasi, saling menegur, ya, saling memperingatkan agar kita bisa menjadi orang yang terbaik.